2021. Nama saya Ahmad Adinata Priandana dengan NIM 2002101303023. Saya Dinda Putri Amelia, NIM 2002 1030 3035. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempersembahkan video terkait interaksi lingkungan manusia yang terjadi di lapangan. Penasaran? Yuk simak video observasi kami di lapangan. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi manusia yang bergantung pada lingkungannya. Interaksi manusia yang bergantung pada lingkungannya merupakan suatu interaksi manusia yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Tentu saja manusia di sini memanfaatkan serta menggantungkan hidupnya pada lingkungan setempat, di mana lingkungan setempat tentu saja akan membawa pengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa interaksi manusia dengan lingkungannya yang berada di lokasi tempat tinggal saya, yakni di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Untuk interaksi yang bergantung pada lingkungannya yang pertama nampak terlihat di belakang saya. Di situ terdapat aktivitas para masyarakat atau nelayan yang menggantungkan hidupnya pada daerah laut, di mana laut ini menghasilkan banyak sekali biota, baik biota laut, baik itu berupa ikan, berbagai jenis ikan. Nah, setiap harinya para nelayan di sini pergi untuk mencari ikan di laut, di mana dengan keberadaan laut itu sendiri tentu saja akan berdampak pada masyarakat setempat, sehingga bentuk interaksi yang terjalin di dalamnya termasuk interaksi bergantung pada lingkungan setempat. Nah, dengan hasil kebergantungan lingkungan pada lautan yang menyimpan berbagai jenis ikan, kemudian hasil tangkapan yang diperoleh oleh para nelayan itu tadi nanti langsung dijual ke TPI atau tempat pelelangan ikan maupun ke pabrik-pabrik lainnya. Tentu saja dari hasil penjualan ini kemudian para nelayan dapat menghasilkan upah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dari aktivitas ini jelaslah bahwa lingkungan setempat itu mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah sekitarnya. Sehingga melalui mata pencaharian ini mereka bisa menggantungkan hidupnya sehari-hari pada lingkungan agar memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Inilah aktivitas yang dilakukan oleh para nelayan yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, di mana setiap sore mereka akan berangkat menuju ke laut untuk mencari ikan, sedangkan pada pagi hari mereka akan kembali menuju ke daratan untuk menjual hasil tangkapannya yang berada di TPI di sebelah sana, yang termasuk di dalam pasar tempat pelelangan ikan di Kecamatan Puger itu sendiri. Baik, untuk interaksi manusia yang bergantung pada lingkungan yang kedua, yakni nampak terlihat di belakang saya, itu merupakan aktivitas masyarakat yang ada di Desa Gerenden, Kecamatan Puger, di mana mereka menggantungkan hidupnya pada lingkungan setempat, yakni dengan keberadaan kickers yang ada di dekat wilayah rumah mereka. Nah, di sini dengan aktivitas penambangan yang ada di lingkungannya tersebut, maka mereka memanfaatkannya atau menggantungkan hidupnya melalui mata pencaharian yang mereka miliki, yakni sebagai penambang batu kapur. Nah, tentu saja setiap harinya mereka menggantungkan hidupnya pada lingkungan tersebut, di mana mereka bekerja pada pukul 7 hingga nanti sampai siang maupun sampai sore harinya. Nah, nampak terlihat di belakang saya itu merupakan aktivitas penambangan yang ada di Bukit Kars, Desa Gerenden.
Interaksi manusia yang bergantung pada lingkungan, yakni nampak di belakang saya, itu merupakan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya berupa adanya sumur air bor yang dimanfaatkan untuk minum oleh masyarakat setempat. Sumber air bor ini terletak di Desa Jambiarum, Kecamatan Puger, yang merupakan salah satu sumber mata air yang ada di desa tersebut. Bahkan setiap harinya banyak masyarakat yang rela mengantri demi mengambil sumber air ini. Interaksi ketergantungan yang dilakukan manusia dengan alam, salah satu contohnya yaitu yang dilakukan oleh para petani di Desa Mojokerep, yaitu menjemur kacang dengan memanfaatkan energi panas sinar matahari. Penjemuran kacang tersebut bertujuan nantinya kacang-kacang yang sudah kering akan diproses kembali untuk ditanam di lahan-lahan sawah mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh interaksi manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya. 3 contoh, yaitu yang berada di Desa Pondokjoyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Gresik. Interaksi manusia beradaptasi dengan lingkungannya masyarakat Desa Pondokjoyo ini yang pertama yaitu adanya pola pemukiman yang memanjang mengikuti aliran sungai dan jalan. Dengan adanya hal ini bisa kita lihat bahwa ada suatu kemudahan bagi masyarakat desa sekitar dalam pemenuhan kebutuhan air dan kemudahan akses jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Interaksi manusia beradaptasi dengan lingkungannya masyarakat Desa Pondokjoyo yang kedua yaitu sebagian besar lantai rumah masyarakat Desa Pondokjoyo masih menggunakan semen biasa, bukan keramik, karena masyarakat di sana harus menyesuaikan dengan udara pedesaan yang lebih dingin dibandingkan udara di perkotaan. Interaksi manusia beradaptasi dengan lingkungannya masyarakat Pondokjoyo yang ketiga yaitu sebagian masyarakat Desa Pondokjoyo masih menggunakan alat masak berupa tungku dengan bahan bakar kayu dikarenakan lingkungan tempat tinggal mereka yang dekat dengan lahan perkebunan. Bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya berjenis adaptasi. Salah satunya adalah kegiatan adaptasi para petani di Desa Mojokerep. Adaptasi yang dilakukan oleh petani di Mojokerep adalah perbedaan waktu penanaman pada jenis tanaman tertentu pada satu kawasan. Perbedaan jenis tanaman yang ditanam pada waktu yang sama di lokasi tersebut terjadi karena dua kondisi lahan tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dari video berikut kita dapat mengetahui adanya pembagian kawasan lahan berdasarkan jenis tanaman yang ditanam pada waktu yang sama. Kawasan yang pertama adalah kawasan yang memiliki kondisi lahan cenderung stabil atau stabil, dan kawasan yang kedua adalah lahan yang memiliki kondisi cenderung basah atau bahkan hampir basah. Kondisi lahan yang berbeda tersebutlah yang menyebabkan adanya kegiatan penanaman tanaman yang berbeda pada kawasan
yang hampir berdekatan atau bisa dikatakan sama pada lokasi lahan pertanian di Desa Mojokerep. Pada video berikut menunjukkan lokasi lahan pertanian pertama di mana terlihat bekas adanya kegiatan panen tanaman jagung. Tanaman jagung sendiri cenderung ditanam pada musim-musim kemarau. Selain bekas panen jagung, pada lahan di sebelahnya sudah terlihat akan adanya proses penanaman bibit padi. Kondisi tersebut sangatlah berbeda pada kawasan kedua. Dari video yang kita lihat berikut ini menunjukkan bahwa pada lokasi lahan kedua sudah terdapat proses permanenan padi. Hal ini menunjukkan bahwasannya proses penanaman padi pada kawasan kedua lebih cepat atau lebih dahulu dibanding kawasan pertama, walaupun dalam waktu yang sama dan juga lokasi yang bisa dikatakan hampir sama karena lokasinya sangat berdekatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu modifikasi. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian yang dapat kita lihat seperti contoh di belakang ini. Alih fungsi lahan ini termasuk ke dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Modifikasi dikarenakan manusia melakukan perubahan bentuk lahan yang semula dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, yaitu dalam konteks ini dirubah menjadi pemukiman. Hal tersebut dilakukan modifikasi karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dalam hal ini adalah pemukiman. Interaksi manusia dengan lingkungan modifikasi yang kedua adalah pembajakan sawah. Pembajakan sawah ini merupakan interaksi modifikasi karena merubah lahan untuk siap ditanami padi. Pembajakan sawah ini merupakan bagian dari interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu modifikasi. Hal tersebut dikarenakan karena kegiatan tersebut dilakukan guna untuk menggemburkan dan merubah lahan pertanian untuk menyiapkan lahan pertanian untuk ditanami padi. Baik, untuk interaksi yang ketiga adalah seperti yang kita lihat di sini adalah terasering. Ini merupakan hasil dari interaksi modifikasi, bagaimana lahan di sini dimodifikasi untuk mengurangi panjang lereng atau ketinggian lereng. Terasering ini merupakan bagian dari interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu modifikasi. Karena terasering ini mengubah struktur dari kawasan pertanian, yaitu yang bertujuan sebagai konservasi dari tanah dan air yang dibuat secara mekanis, yang juga bertujuan untuk mengurangi kemiringan lereng dan dengan cara menggali tanah dengan posisi melintang. Manusia mengubah atau memodifikasi kondisi alam pada dasarnya dikarenakan oleh berbagai faktor, dan yang paling penting adalah untuk mempermudah aktivitas manusia itu sendiri. Salah satu contoh interaksi manusia dengan alam yang memodifikasi lingkungan yaitu adanya pembangunan gorong-gorong air yang dilakukan di Desa Mboko Kidul.
Pembangunan gorong-gorong air tersebut bertujuan untuk mengurangi luapan air yang ada di permukaan jalan. Pada musim-musim hujan atau musim-musim kemarau, jalan tersebut sering sekali tergenang air, sehingga aktivitas kendaraan yang lalu lalang tidak berjalan dengan lancar dan efisien yang cenderung membahayakan. Oleh sebab itu, para penduduk desa dan juga pemerintah daerah desa tersebut berinisiatif untuk membangun gorong-gorong air agar bisa menyerap air yang ada di permukaan jalan.